Hai semua, berikut ini fitur-fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai ya. Nah, untuk fitur yang pertama ada yang namanya split screen atau layar belah. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus ya. Nah, di sini saya contohkan buka aplikasi Play Store, kemudian kita tekan tombol Recent App, lalu klik pada titik 3 di bagian aplikasinya, kemudian pilih layar terpisah, lalu kalian buka aplikasi kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, misalnya teman-teman ingin mendengar musik di YouTube sambil chattingan di WhatsApp ya, bisa sekali teman-teman silahkan coba aja. Kemudian kalian juga bisa mengatur ukurannya. Nah, seperti ini kalian tinggal geser-geser aja, kalian klik pada bagian tengah lalu geser ya. Nah, misalnya yang atas lebih kecil, yang bawah lebih lebar ya, ataupun sebaliknya. Kemudian kalian juga bisa mengubah posisinya. Nah, untuk menutupnya teman-teman tinggal tarik aja ke bawah ataupun ke atas juga bisa ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah Smart Sidebar atau baris samping cerdas. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di bagian ini ataupun alat misalnya untuk cuplikan layar. Nah, bisa sekali ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk mempermudah kalian dalam penggunaan HP Oppo kalian. Nah, cara untuk mengaktifkannya cukup mudah, kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan gulir, kalian cari di bagian fitur khusus. Nah, di sini kalian pilih baris samping cerdas. Nah, jadi apabila belum aktif, di sini kalian aktifkan terlebih dahulu. Dan teman-teman silahkan usap dari sampingnya. Nah, di sini kalian bisa edit, kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan atau aplikasi favorit kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian tinggal tambah aja, bisa juga dikurangi di bagian daftar ini ya kalau udah klik selesai. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya atau fitur yang tersembunyi selanjutnya adalah di bagian pusat kontrol. Nah, kalian masuk di bagian pusat kontrol atau panel cepat, kemudian kalian klik titik 3 di bagian pojok kanan atas, lalu pilih edit ubin. Kemudian kalian bisa lihat di bagian bawah ini. Nah, ini ada menu-menu yang belum tertambah di bagian atas ini ya. Nah, jadi kalian bisa tambahkan menu yang mungkin kalian butuhkan. Nah, kalian bisa cek aja di sini. Kalau sudah kalian tambahkan, lalu kalian keluar dan kalian lihat di sini biasanya dia akan bertambah di bagian atas ini ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah widget. Nah, seperti ini widget jam. Nah, apabila widget jam seperti ini belum muncul, teman-teman bisa menambahkan widget jam ataupun widget yang lainnya ya. Nah, jadi teman-teman caranya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, ataupun kalian ciutkan dua jari juga bisa, lalu pilih widget. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan widget jam, ataupun kalian bisa menambahkan widget yang lainnya, misalnya yang ini Google Chrome ataupun yang lainnya ya. Nah, di sini saya contohkan di bagian widget jam aja. Kalian tinggal klik dan tahan, lalu tinggal geserkan ke atas. Nah, lalu klik selesai. Nah, seperti itu untuk fitur widget teman-teman bisa tambahkan. Jadi kalian bisa tambahkan juga widget yang lainnya jika kalian mau. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kecepatan jaringan dan gaya baterai ya. Nah, jadi teman-teman apabila teman-teman terkoneksi ke jaringan internet, itu kalian bisa melihat jaringan kecepatan jaringannya ya. Nah, tetapi kalian harus aktifkan jaringan internetnya terlebih dahulu atau terkoneksi terlebih dahulu. Nah, jadi nanti dia akan muncul kecepatan jaringan internetnya di bagian atas layar ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan kecepatan jaringan internetnya dan menampilkan persentase baterai, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian cari yang namanya notifikasi dan bilah status. Lalu di sini kalian pilih bilah status, kemudian ini dia kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, kalian aktifkan di sini. Kemudian yang ini persentase baterainya apabila belum aktif kalian silahkan aktifkan, maka persentasenya akan muncul juga. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus ya. Jadi kita bisa menambah RAM di HP Oppo. Nah, ini fitur ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka membuka aplikasi yang lumayan berat ya, atau suka main game. Jadi RAM-nya akan bertambah dan HP kalian menjadi lebih ringan. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya tentang perangkat. Nah, lalu kalian masuk ke bagian RAM. Nah, kalian klik di bagian RAM. Lalu di sini jangan lupa kalian aktifkan penambahan RAM-nya, kalian aktifkan. Lalu kalian luaskan RAM yang kalian inginkan. Nah, biasanya di setiap HP itu berbeda-beda, teman-teman silahkan sesuaikan aja. Lalu kalian tekan tombol kembali. Nah, di sini langsung saja teman-teman klik hidupkan ulang. Nanti HP kalian akan di restart dan RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang kalian pilih ya. Nah, di sini karena saya untuk tutorial, jadi saya klik tidak sekarang ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menjadwalkan hidup atau mati HP Oppo secara otomatis. Nah, misalnya teman-teman suka mematikan HP-nya pada saat malam hari, pada saat kalian sedang beristirahat ya. Jadi kalian tidak perlu mematikannya secara manual karena ada fitur yang bisa membuat otomatis ya teman-teman ya.
Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian yang namanya pengaturan tambahan. Nah, kalian klik di bagian pengaturan tambahan, lalu di sini kalian cari yang namanya jadwalkan, hidupkan atau matikan. Nah, yang kalian klik. Kemudian di sini kalian tinggal aktifkan aja. Ini mau dihidupkan jam berapa, kemudian matikan jam berapa. Kalian aktifkan keduanya ya. Nah, di sini kalian tinggal klik untuk mengatur waktunya. Jadi kalian bisa atur misalnya hidupkan otomatis jam 5 pagi, kemudian ini menitnya mau lewat berapa menit, atau jam 5 pas juga bisa. Kemudian ini ada hari ya. Nah, kalian bisa ulangi setiap hari atau hari-hari tertentu saja. Nah, saya contohkan di sini setiap hari, lalu kita klik selesai. Kemudian untuk jadwal mematikan otomatis, nah di bagian bawahnya kalian juga bisa atur. Misalnya kalian tidur jam berapa? Misalnya jam 11 malam. Kemudian ini ada menitnya, kalian bisa atur. Nah, kemudian kalian juga bisa pilih harinya, bisa pilih hari tertentu atau setiap hari. Kalau sudah kalian klik selesai, nah maka dia sudah aktif, waktunya pun sudah diatur. Maka pada saat waktunya tiba dia akan mati dengan otomatis ataupun dia akan hidup dengan otomatis lagi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan kode dial ini, yaitu kalian masuk ke menu panggilan terlebih dahulu. Kalian masuk ke menu panggilan, kemudian pilih dial pad. Nah, kode dial rahasianya adalah bintang pagar 899, kemudian kalian tutup dengan pagar ya. Nah, kode dial ini adalah untuk mengecek kondisi HP Oppo kita, terutama teman-teman yang HP Oppo-nya baru dibeli atau HP Oppo yang second yang kalian beli ya. Jadi kalian bisa melihat kualitas HP-nya. Nah, kalian masukkan kode dial rahasia ini bintang pagar 899 ditutup dengan pagar. Nah, di sini kalian bisa otomatis tes ataupun kalian bisa manual tes. Nah, kalian bisa melihat screen unit testnya, handset test, kemudian masih banyak yang lain lagi di sini. Nah, misalnya tes kamera, flashlight dan lain-lain ya teman-teman ya, mic-nya dan masih banyak lagi. Nah, bisa juga LCD test juga ya, LCD info. Kemudian kalian bisa tinggal klik aja untuk mengetesnya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat dari kualitas LCD-nya ya. Nah, itu banyak sekali menu-menu lainnya yang bisa kalian cek ya. Untuk keluar kalian tinggal tekan tombol kembali lalu klik OK. Kemudian ada satu lagi kode dial, yaitu untuk mengecek emailnya ya. Nah, jadi kalian bisa tahu emailnya ada atau tidak. Nah, jadi kode dialnya adalah bintang pagar kemudian 06 lalu ditutup dengan pagar. Nah, jadi teman-teman bisa mengecek email HP Oppo kalian. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya fitur di bagian pengelola telepon ya, atau alat. Nah, jadi teman-teman bisa menyembunyikan aplikasi, kemudian bisa menggandakan aplikasi, kemudian bisa mengunci aplikasi juga, ataupun kalian bisa menyembunyikan file ataupun foto ataupun video ya. Nah, jadi langsung saja teman-teman kalian masuk ke pengelola telepon. Nah, di sini saya tidak bahas secara detail, saya hanya bahas secara singkat saja ya. Nanti saya akan contohkan di salah satunya. Nah, di sini kalian setelah masuk ke pengelola telepon, kalian cari yang di bagian bawah yang namanya alat. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kunci aplikasi, sembunyikan aplikasi, broadcast pribadi, dan bisa menggandakan aplikasi juga ya. Nah, di sini saya contohkan di bagian kunci aplikasi. Yang untuk yang lainnya teman-teman bisa coba aja. Nah, di sini kalian masuk ke kunci aplikasi. Nah, kalian aktifkan terlebih dahulu di bagian kunci aplikasinya, atur dahulu kata sandi privasi. Nah, jadi apabila baru pertama kali, kita harus membuat kata sandi privasinya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Langsung saja kalian klik setelan dan kalian silahkan buat. Di sini kalian bisa pilih untuk tipe kata sandi privasinya. Di sini saya contohkan menggunakan pola. Nah, lalu kalian buatkan aja kunci kata sandi privasi kalian. Kalian sesuaikan aja apabila ingin menggunakan kunci yang lain. Nah, di sini saya menggunakan pola ya. Jadi untuk pola hubungkan minimal 4 titik. Nah, saya contohkan seperti ini. Saya sarankan kalian buat untuk kuncinya lebih rumit dan jangan lupa ya. Jadi kalau agak rumit itu tidak mudah ditebak. Kemudian selanjutnya kalian konfirmasi satu kali lagi dengan kunci yang sama. Nah, di sini ada pertanyaan keamanan, teman-teman silahkan pilih aja. Kalian bisa buat pertanyaan sendiri dengan pertanyaan khusus. Nah, kemudian kalau udah kalian jawab di sini. Kemudian di bawah ini cukup penting kalian masukkan email pemulihan ya. Jadi tujuannya apabila kalian lupa dengan kata sandi privasinya, teman-teman bisa meresetnya melalui email. Nah, jadi saya sarankan kalian masukkan email yang aktif, kemudian kalian konfirmasikan ya. Kalau udah, kalian tinggal checklist saja dan kata sandi privasinya sudah aktif. Lalu teman-teman silahkan cari aplikasi yang ingin kalian kunci. Nah, di sini saya contohkan aplikasi Chrome, kemudian kita cari lagi aplikasi lainnya, misalnya WhatsApp ya. Nah, kita kunci aja. Nah, maka dia akan masuk ke daftar aplikasi yang sudah dikunci. Kemudian kita keluar dan kita lihat aplikasi WhatsApp-nya, kita buka. Nah, sekarang sudah menggunakan kunci ya, verifikasi kata sandi.
Nah, apabila kalian mengaktifkan kunci sidik jari, kalian bisa menggunakan kunci sidik jari juga. Nah, sekarang sudah terbuka. Coba saya cek lagi di satu aplikasi yang lainnya, yaitu di Google Chrome. Nah, sudah terkunci juga. Nah, jadi teman-teman silahkan coba aja untuk fitur alat-alat yang lainnya yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah fitur yang namanya menu aksesibilitas. Nah, menu aksesibilitas ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya, karena di dalamnya banyak menu-menu yang bisa mempermudah kita dalam penggunaan HP Oppo. Nah, jadi untuk mengaktifkan menu ini kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari di bagian pengaturan tambahan. Nah, kalian lihat ke bawah, pilih di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih di bagian aksesibilitas. Nah, di sini kalian klik di bagian menu aksesibilitas. Selanjutnya kalian tinggal aktifkan aja di sini, lalu klik izinkan dan klik OK. Nah, ini dia menu aksesibilitas sudah muncul, kalian tinggal klik dan kalian bisa cek di dalam ini banyak sekali menu-menu yang bisa kalian manfaatkan. Salah satunya kalian bisa mematikan HP kalian tanpa menekan tombol power dari sini, ataupun merestart juga bisa. Kemudian bisa juga untuk mengambil screenshot, dan masih banyak menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan. Oke, lanjut untuk fitur yang terakhir adalah tampilan full screen atau navigasi gestur ya. Nah, jadi teman-teman apabila kalian tidak suka menggunakan navigasi tombol seperti ini, kalian bisa menghilangkannya dengan tampilan yang lebih full screen ya, yaitu navigasi gestur. Nah, jadi untuk mengaktifkan fitur ini, teman-teman harus masuk ke pengaturan. Lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian pengaturan tambahan. Nah, kalian klik di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih navigasi sistem, kemudian pilih gestur. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat untuk navigasi tombolnya sudah tidak ada. Jadi kalian HP-nya lebih full screen ya. Kemudian untuk penggunaannya cukup mudah, kalian bisa usap dari kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembali. Nah, seperti ini. Ini untuk tombol kembali. Kemudian apabila kalian ingin menekan tombol home-nya, yaitu kalian usap dari bawah ke atas secara cepat. Nah, seperti itu. Nah, apabila teman-teman ingin menampilkan atau menekan Ryzen up, kalian usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan atau ditekan ya. Nah, maka akan menampilkan Ryzen up. Nah, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Oppo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Apabila teman-teman ada tambahan fitur lainnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat.